mereka nggak ada yang mau harimau itu sakit sampai mati, nggak ada yang mau pasti, karena nggak ada yang diuntungkan dan rugi semua gitu ya. Kita itu seneng ngelihat binatang gemuk bukan karena sehat, tapi karena lucu. Terus tubuh yang ideal dalam hal ini tuh kucing besar seperti harimau dan singa seperti apa? Nah, menurut saya ini sudah tidak layak ditontonkan gitu ya. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita lagi mendapatkan musibah, bencana atau berita buruk mengenai hutan di Kalimantan yang terbakar atau dibakar. Dan sampai sekarang apinya masih nyala, masih membakar hutan kita. Ini sesuatu hal yang sangat disayangkan karena kita mengalami banyak sekali kerugian, mau dari faunanya, satwa-satwa yang ada di sana, apalagi banyak yang dilindungi, banyak yang terancam punah, banyak yang populasinya berkurang. Terus juga hutan-hutan di sana atau flora di sana juga jelas terbakar, mereka nggak bisa gerak kalau tumbuhan. Itu hal yang sangat menyedihkan, memilukan, dan juga sangat menusuk hati bagi gua guys. Setelah itu juga dampak kebakaran yang warga sekitar alami, yaitu asap yang luar biasa berbahaya, itu bisa membahayakan paru-paru ya, ispa dan lain sebagainya. Kalau bagi gue sendiri sih, kalau itu sengaja dibakar, gue jelas mengutuk keras perlakuan itu guys. Dan gue nggak pernah setuju yang namanya over eksploitasi alam kita guys. Jadi menurut gue bukan berarti alam kita nggak boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh berlebihan. Yang kita alami saat ini ya, alam kita dieksploitasi sangat berlebihan menurut gue. Terus juga sebelumnya ada juga bencana lain seperti gempa di NTT, semoga cepat pulih saudara-saudara di sana, dan juga segala bencana alam yang melanda negeri kita guys ya, semoga lekas membaik. Selain itu guys, hal yang mau benar-benar gue bahas di konten kali ini yaitu tentang singa dan harimau yang lagi viral di kebun binatang akhir-akhir ini. Gue senang netizen sekarang itu makin peduli, makin memperhatikan dan sadar akan animal welfare ya, khususnya di kebun binatang. Jadi kalau misalkan ada binatang yang kurus atau enggak anomali menurut netizen, itu akan diposting dan menjadi viral. Menurut gue itu menjadi poin bagus juga, karena dengan cara seperti itu pasti kebun binatang akan lebih hati-hati dan lebih menjaga kesejahteraan satwanya karena takut viral. Nah, tapi kita juga harus bisa melihat dari perspektif lain, maupun dari pihak pengelola tersebut atau dari para tim ahli yang menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Karena narasi yang viral atau caption yang bikin viral itu kan kadang menghakimi ya, kayak bilang singa ini kurus, harimau ini kurus. Jadi kita sebaiknya bilangnya itu adalah dugaan harimau kurus, dugaan harimau sakit dan lain sebagainya. Karena teman-teman sebagai netizen bukan orang ahli, tidak bisa menilai secara akurat apa yang terjadi sebenarnya. Tapi tetap harus diperhatikan ya guys ya, diviralkan biar menjadi perhatian dulu, menjadi sorotan, sehingga yang gue harapkan animal welfare di kebun binatang terus meningkat dan juga makin diperhatikan. Karena seiringnya masyarakat kita mulai memperhatikan satwa liar lebih baik lagi ya. Karena kita bahas dulu tentang harimau putih yang ada di Semarang Zoo dan dikirim ke Air Zoo ya di Sumatera Utara. Itu harimau benggala putih koleksinya Semarang Zoo, usianya sekitar 8 tahun. Tujuannya itu untuk keragaman genetik atau menghindari inbreeding, karena gue pernah ke Semarang Zoo, di sana cukup banyak harimau benggalanya, dan kalau misalkan dikembangbiakan dengan sedarah itu nggak boleh ya, udah jelas. Jadi kegiatan tukar menukar satwa antar kebun binatang itu adalah hal yang umum, hal yang wajar, dan menurut gue juga emang harus dilakukan untuk tadi menghindari inbreeding dan mengontrol populasi. Misalkan populasi rusa di kebun binatang A ini udah kepenuhan, kalau misalkan dibiarkan itu akan mengurangi kesejahteraan satwanya itu sendiri. Jadi harus dipindahin ke kebun binatang yang mau menerima dan sudah ada fasilitasnya gitu guys. Dan juga biasanya kebun binatang yang menerima itu emang membutuhkan darah baru, fresh blood. Jadi kayak misalkan di sini ada Teona betina. Teona ini misalkan udah waktunya kawin karena umurnya, tapi jantan di sini hanya cuman ada si Asian, yaitu bapaknya sendiri, sehingga nggak boleh dikawinkan karena sedarah. Sehingga bisa aja gua ngambil harimau jantan dari kebun binatang lain yang sedarah untuk dikawinkan dengan Teona, atau sebaliknya Teona dikirimkan ke kebun binatang lain yang ada jantannya untuk dikawinkan. Seperti itu kurang lebih ya. Kalau berdasarkan keterangan dari pihak manajemen Air Zoo-nya itu pada 18 Maret Anggun cuma mau makan sekitar setengah kilo daging, dan pas tiba di Air Zoo pada tanggal 21 Maret Anggun udah nggak mau makan nih. Sehari setelah tiba Anggun masih belum menunjukkan respon mau makan, dan pada tanggal 23 Maret muncul pembengkakan pada bahu kanan yang diduga merupakan abses. Terus tim dokter langsung menangani seperti memberikan anti radang, antibiotik,
terapi suportif, dan fluid terapi. Dan hasil pemeriksaan hematologi dan biokimia menemukan gangguan fungsi hati dan ginjal. Dan juga diperiksa untuk sejumlah virus pada kelompok felin dan hasilnya dilaporkan negatif, jadi nggak ada virus. Apakah ini karena dugaannya ada yang bilang kan salah prosedur anestesi, bisa jadi kayak gitu. Terus pada tanggal 27 Maret, Anggun mati pukul 13.16 waktu Indonesia Barat. Dan pemeriksaan nekropsi yang ada di berita itu hasilnya lesi pada lambung, peradangan dan perdarahan paru, pembengkakan jantung, hati dan ginjal, serta kerusakan jaringan hati. Terus saluran pencernaan dilaporkan kosong dan tidak ditemukan sisa pakan. Kalau gue lihat ini udah komplikasi ya, udah banyak masalah yang terjadi di Anggun. Dan kita lihat sekarang nih penjelasan dari Pemkot Semarang selaku manajemen untuk Semarang Zoo ya. Pemkot Semarang mengatakan bahwa saat tiba di Air Zoo, Anggun dan Ganza dalam kondisi baik. Bahkan disebut proses pemindahan dari kandang angkut berjalan lancar. Jadi pertama ini ada perbedaan guys antara dari pihak Air Zoo dan Semarang Zoo. Yang satu bilang harimaunya udah nggak mau makan, yang satu bilang bahwa sampai di lokasi tujuan juga Anggun masih baik-baik aja. Tapi yang pasti kalau misalkan harimaunya dalam kondisi seperti ini, komplikasi seperti ini, itu akan sulit banget untuk bertahan hidup guys. Sampai sekarang masih proses penyelidikan sebenarnya apa yang terjadi. Tapi yang jelas kematiannya ini akibat komplikasi ya. Banyak penyakit yang ada pada tubuh harimau ini, dan ini gue belum tahu karena apa penyebabnya, karena masih diselidiki juga. Oke, itu tentang kematian harimau putih yang bernama Anggun. Jadi itulah tantangan di dunia konservasi ya. Kita harus menjalankan sesuatu misi dengan penuh risiko dan banyak yang menyoroti gitu. Ketika berhasil ya udah, ketika gagal viral. Menurut gua guys ya, maupun pihak Semarang Zoo atau pihak Air Zoo, mereka nggak ada yang mau harimau itu sakit sampai mati. Nggak ada yang mau pasti, karena nggak ada yang diuntungkan dan rugi semua gitu ya. Jadi yang kalian mikir, wah ini asal-asalan prosedurnya, wah ini nggak memperhatikan kesejahteraan satwa gitu, belum tentu guys. Bisanya mereka sebetulnya lebih concern, lebih hati-hati, cuman hal yang terburuk terjadi, bisa aja kayak gitu, dugaan gua kayak gitu. Karena mereka ya udah mengeluarkan uang untuk transportasi, udah menyiapkan segala-galanya, udah bikin kandang, masa mau harimaunya mati pas nyampe sana? Nggak ada yang mau guys ya. Sekarang kita bahas tentang singa yang baru-baru ini viral di media sosial ya. Singanya Batu Zoo ya, Batu Secret Zoo, yang diduga itu kurus. Bagi gua itu untuk viralin binatang kayak gitu itu bagus, karena gue ngelihat kalian memperhatikan kesejahteraan satwa guys ya, bagus. Jadi untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di kebun binatang seperti perlantaran, sepertinya malnutrisi dan sebagainya. Tapi harimau kurus bisa jadi ada beberapa faktor dan bukan berarti dia sakit gitu. Sekarang kita lihat dulu fakta tentang singa yang bernama Untung ini. Namanya Untung, singa jantan berumur 16 tahun yang ada di Batu Secret Zoo Jatim Park 2. Disebut sebagai singa tertua di Batu Secret Zoo. Lahirnya 28 Februari 2010, berarti umurnya sekitar 16 tahun sekarang ya. Pada usia tersebut, pihak Jatim Park mengkategorikan sebagai singa senior atau geriatri. Emang udah senior banget, tua banget. Harimau gue juga di sini Esan Jinora udah memasuki umur bisa dibilang ya menuju tua guys. Udah mau tua, karena 10 tahun, ntar di 12 tahun itu dianggapnya udah mulai tua. Nah ini ada penjelasan yang diberikan oleh pihak Jatim Park mengenai si Untung ini ya. Saat wayang menua, massa otot dapat berkurang sehingga tubuh dapat terlihat lebih ramping dibanding satwa yang lebih muda. Menurut gua pada umumnya ya kayak gitu, betul. Jadi biasanya si massa ototnya berkurang guys, dan juga jadi terlihat lebih ramping karena metabolismenya, umur biologisnya itu udah di atas rata-rata lah, bisa dibilang kayak gitu. Jatim Park menyatakan kondisi Untung tidak disebabkan kekurangan makanan atau penelantaran. Menurut dokter hewan Batu Secret Zoo, kondisi tubuh Untung tidak dinilai dari tampilan luar, tetapi melalui beberapa parameter seperti BCS, MCS atau muscle conditioning score, berat badan, nafsu makan, aktivitas, perilaku, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Ya betul. Pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman semua sebagai orang yang bukan ahli di satwa liar, kalau ngelihat binatang kurus itu bukan berarti sakit sekali lagi, dan kita nggak bisa menghakimi kondisi binatang itu hanya melihat dari fisik semata aja gitu guys ya. Karena harus di scan atau harus dilihat secara menyeluruh untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi, akan
Mempertimbangkan untung disebut disesuaikan dengan kebutuhan individunya, termasuk mempertimbangkan usia, berat badan, aktivitas, kondisi tubuh, dan kesehatan. Pihak Jatim Park menekankan bahwa tujuan perawatan bukan membuat untung terlihat gemuk, tetapi menjaga kondisi tubuh yang sehat, nyaman, dan sesuai kebutuhan individunya. Memang kalau kita ngelihat dari foto, video, atau melihat langsung kondisi binatang, kita bisa lihat binatang itu kurus atau gemuk. Tapi kurus bukan berarti sakit, gemuk bukan berarti sehat gitu guys. Karena yang gue tahu biasanya kita itu seneng ngelihat binatang gemuk bukan karena sehat, tapi karena lucu. Kita pun pengen lihat harimau gemuk, pengen lihat singa gemuk, itu ego kita, bukan demi kebaikan harimau atau singa tersebut. Karena harimau atau singa yang bagus, yang ideal itu ada guys, bentuk fisiknya seperti apa ntar gue tunjukin. Terus tubuh yang ideal dalam hal ini tuh kucing besar seperti harimau dan singa seperti apa? Nah sekarang kan gue ada para medis yang udah berpengalaman 25 tahun lebih di kebun binatang, termasuk menangani harimau dan singa juga. Kita langsung aja ngobrol bareng ya. Oke guys, sekarang kita bersama Abah Asep Heri di sini. Selamat siang Abah Asep Heri. Siang, Om. Oke, kita pengen ngebahas aja, kita pengen sharing pandangan masing-masing biar teman-teman semua yang nonton nggak terpaku sama berita yang di medsos aja. Jadi kita juga pengen sharing dari pandangan kita sebagai praktisi juga satwa liar, seperti apa pandangan dari kita gitu, Pak. Sekarang yang tentang singa dulu yang di Batu Secret Zoo. Itu viral gara-gara di foto katanya terus kurus gitu. Nah, sedangkan faktanya ini harimaunya ini udah umur 16 tahun. Udah bonus ya. Udah umur bonus. Ya, Berarti umur segitu umur bonus, Pak ya? Iya, bonus. Umur 16 bonus. Betul. Rata-rata singa atau harimau normalnya sampai umur berapa? Ya untuk kisaran normal rata-rata 10 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi ini kalau di nyampe 16 ya udah bonus gitu ya. Kadang sampai ada yang 25 tahun gitu ya. Buset, sampai 25 juga ada. Ah, Berarti 16 termasuk umur bonus, karena emang saya lihat juga di penelitian atau enggak di berita gitu ya. Kalau di alam liar kan paling 10 tahun 12 tahun juga, betul kan ya? Umur biologisnya segitu ya. betul. Tidak lebih gitu. Nah, berarti apakah di umur 16 ini ngebuat harimau itu menjadi kurus atau gimana sih, Bah, sebetulnya? Nah, kalau kurus penurunan berat badan mungkin gitu ya. Karena biasanya dari nafsu makan juga udah berkurang, si timbunan lemak juga udah berkurang. Cuman nanti yang menentukan bukan kurus gemuknya, tapi ini harimaunya masih sehat enggak gitu. Atau singanya masih sehat enggak gitu aja. Oh, gitu ya. Jadi kurus atau gemuk bukan patokan untuk menentukan bahwa harimau atau singa itu sakit atau enggak gitu. Gitu ya. Nah, coba Bah, kalau ini singanya ini kira-kira wajar nggak umur 16 tahun dengan BCS seperti ini? Ini BCS-nya kayak 2,5 ya? 2. Iya, ini dua kayaknya. Si tulangnya emang kelihatan sih. Kelihatan, tusuk kelihatan. Terus POV dari atas lagi, jadi benar-benar. Seperti itu usia 16 tahun gitu ya. Menurut saya ya wajar gitu. Karena kalaupun dikasih makan segimana banyak, ya dia nafsu makan nurun, penyerapannya juga udah berkurang gitu. Udah berkurang. Jadi emang udah mentok bisa dibilang. Betul, sih. betul. Ada beberapa binatang yang udah tua, udah mentok badannya, nggak bisa digemukin walaupun di doping vitamin, walaupun dikasih makan Betul. sampai nggak mau makan lagi. Betul. Emang udah kondisi seperti itu guys. Cuman menurut Abah ya, apakah masih layak kalau misalkan hewan atau binatang yang sudah tua seperti itu diperdagangkan atau diexhibit, kandang exhibit untuk diperlihatkan ke pengunjung? Nah, menurut saya ini sudah tidak layak ditontonkan gitu ya. Mungkin nanti kan image-nya jadi lain, ada polemik, wah ini kurus, ini gimana. Bagusnya ya dia punya kandang yang masih layak, tapi tidak dipertontonkan untuk ke umum gitu aja. Atau enggak, kalaupun mungkin keterbatasan kandang di sana, udah nggak ada kandang besar untuk singa tua, tinggal harusnya dikasih palang penjelasan harimau singa gitu. umur tua 16 Betul. tahun, dikasih ada edukasi. papan edukasi, betul. Iya. Nah, kalau kondisi tubuh khususnya kucing besar, Bah ya, kita bahas harimau sama singa, itu yang ideal itu seperti apa, Bah? Mungkin untuk di Indonesia PKBSI aja ya, yang di anggotanya di situ pasti sudah punya skala untuk ukuran tubuh singa atau harimau. Pasti idealnya di angka 3 gitu ya. Nah, cuman untuk di alam, nah itu pasti lain lagi gitu kan. Pasti lain lagi karena dia harus berburu pakan dengan kondisi tubuh seperti itu. Kalau menurut pribadi saya, selama hewan itu sehat, kurus sehat, gemuk sehat, nggak masalah gitu ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi kalau memang si kondisi tubuhnya di bawah angka 3, 2 apalagi 1 misalnya ya. Ini sangat kurus. Ini 4 udah mulai agak berlebih, 5 udah obesitas. Nah, idealnya aktivitasnya bagus, nafsu makan bagus, kondisi rambutnya juga bagus
gitu ya. Terus dari hidung, mata, semua ya ideal bahwa hewan itu menunjukkan kondisi sehat. Banyak faktor, termasuk dari kotoran gitu kan. Oh iya, feses ya. Nah, dari fesesnya, dari urinnya. Ya, ini mungkin hanya orang intern yang bisa tahu gitu Iya, ya. betul. Karena kalau pengunjung pasti lihatnya ya pintas gitu. Di sini juga kerasa bah, Esan sekarang udah memasuki umur 10 tahun kan Esan ya? 9 tahun mau ke 10 tahun. Pas Esan datang 2019-an itu umur 3 tahun 4 tahunan, Betul. bulat badannya. Bulat. Berisi. Sekarang udah mulai kelihatan Kendor ya. kendor. Nah, Masa ototnya berkurang, betul. lemaknya pun berkurang. Betul. Padahal kita kasih makan apa yang nggak mau lagi makan. Betul. Ya gitu guys. Jadi kalau Kita coba tambah ya nggak nggak mau. dimakan ya. Kita lihat Esan kenapa kurusan ya? Kan ngobrol sama Abah, kenapa kurusan ya? Ini umurnya udah memasuki umur tua. Coba deh tambah makannya biar agak gemukan, nggak dimakan. Betul. Walaupun kasih vitamin dari Afrika dan Australia ya, tetap dimakan vitaminnya, tapi nggak berarti mereka jadi gemuk lagi. Tapi yang kita utamakan itu, prioritaskan itu adalah sehatnya, bukan hanya kurus gemuk aja. Terus kalau di satwa predator kayak harimau atau singa, dia bisa nyembunyiin rasa sakit nggak bah? Atau pasti dia kelihatan kalau lagi sakit? Pasti kelihatan dong. Pasti kelihatan ya? Pasti kelihatan. Kalau hewan itu memang sakit gitu ya. Ya tadi mungkin dari aktivitas akan terlihatan. Biasa aktif dia menurun. Terus dari tubuh, rambut kusam, tubuh lemas misalnya. Nanti dari kotoran bisa kelihatan, dari urin bisa kelihatan. Nah ini hewan predator juga tidak bisa menyembunyikan bahwa dia tuh sedang sakit. Pasti kelihatan ya? Nanti dari hidung, itu hidungnya yang kering biasanya kan basah itu, ini kering, mulut kering. Dan di titik apa atau momen apa yang biasanya dokter hewan ini ngomong kayak, oh ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu, itu di titik apa bah? Nah ini tim medis biasanya memutuskan untuk tindakan lanjut apabila si hewan ini, singa ataupun harimau, tidak ada perbaikan dalam beberapa hari ke depan, termasuk dari fesesnya, dari nafsu makannya tidak membaik, aktivitasnya tetap itu malah ngedrop. Nah tim medis akan memutuskan ini harus ada tindakan lanjutan, mungkin ambil sampel darah, mungkin pemeriksaan lab, mungkin radiologi gitu kan. Apalagi kalau yang luka traumatik, ada patah kaki atau apapun, ya itu harus tindakan berlanjut, ada operasi. Bah, kalau tentang anggun ini harimau benggala putih, koleksinya Semarang Zoo, umur 8 tahun, dipindahin dari Semarang Zoo ke Air Zoo ya untuk menjaga inbreeding dan juga fresh blood ya di sananya gitu. Terus berangkatnya 17 Maret, tiba di Air Zoo 21 Maret. 4 hari. Terus pas di perjalanan nafsu makannya berkurang. Perjalanan darat ya? Dan darat nggak mau makan, pas nyampe di Air Zoo juga nggak mau makan, cuma mau makan setengah kilo. Itu makan setengah kilo itu pas di mana sih bentar ya? Yang di jalan tuh. Di jalan, ya di jalan cuma mau makan setengah kilo, sampai Air Zoo nggak mau makan, terus 6 hari kemudian kurang lebih mati. Setelah nekropsi itu ada, ini agak komplikasi sih, lesi pada lambung, peradangan dan perdarahan paru, pembengkakan jantung, hati dan ginjal, serta kerusakan jaringan hati. Kalau menurut Abah ini seperti apa bah? Menurut Abah yang pernah ngirim harimau dari kebun binatang ke kebun binatang lain ya, walaupun mungkin nggak sejauh ini ya, pun nggak selama ini tuh. Kalau lihat gejala, bukan gejala dalam waktu dekat gitu, maksudnya saat pengiriman sampai ke tempat tujuan gitu ya. Ini sampai ada ulkus di lambung, berarti kan udah beberapa lama si infeksinya gitu. Ya kalau seperti ini ya cukup parah. Parah kan ya? Susah untuk bertahan hidup. Iya, kalau lihat seperti ini gitu ya. Nah mungkin di tempat asalnya nih mungkin ada obrolan antara dua LK tersebut mungkinnya. Biasanya kan orang yang mau ngambil datangnya lebih dulu ke tempat yang hewan ini mau diambil. Nah di sana silsilah hewannya juga ditanya-tanya semua, termasuk Riwayatnya lah ya. Riwayat medisnya juga gitu. Tapi kalau menurut Abah 4 hari perjalanan di jalan itu apakah masih oke atau udah terlalu lama? Aman. Aman ya? Aman kalau 4 jam. 4 hari aman. Aman. Harimau tidak makan dalam 4 hari nggak masih masalah. Aman. Minum aja juga nggak masalah ya? Kita kasih minum, aman. Berarti sebenarnya perjalanan 4 hari bukan menjadi masalah. Betul. Nggak dikasih makan juga Kak, nggak jadi masalah. Bahkan sebetulnya nggak boleh dikasih makan harusnya ya? Justru kalau saya sampai ke Jawa Timur gitu ya, tidak dikasih makan, Takut muntah? Betul. Kalau muntah ya jadi masalah baru ya? Betul. Bau muntahnya jadi amonia dan sebagainya. Betul. Bisa kesedak juga gitu. Betul. Nah ini ada dugaan, nggak tahu dugaan dari mana ya, bahwa ini adalah setelah prosedur anestesi. Nah menurut Abah biasanya pengiriman satwa ini di anestesi atau enggak? Ini di Semarang ya. Tahu saya Semarang juga punya Kandang kandang transport. jepit ya.
Oh, kandang. Kayak di sana tuh untuk dari kandang besar atau kandang malam udah kita pasangin kandang transport. Jadi hewannya tinggal masuk. Nggak usah dibius. Iya, kalaupun ada perlakuan ke anestesi, pasti si tim medisnya udah pada paham. Kalaupun itu berlebih, kejadiannya nggak bakalan di tempat tujuan, di tempat itu juga gitu. Kalau gagal anestesi. Kalau gagal anestesi. Nggak akan selama itu berarti. Betul. Berarti dugaan itu sebenarnya masih diragukan atau nggak tidak sesuai ya? Iya, pastilah dokter hewannya juga kan udah pada berpengalaman gitu ya untuk anestesi. Tahu saya kalau yang dulu dokter hewannya masih di Semarang juga ya udah paham, Apalagi udah ahli. Yang pasti yang penting dari gua kita udah bantu melihat dari sudut pandang lain dan penjelasan baru untuk menjawab rumor-rumor yang masih bar di masyarakat, di netizen gitu. Gua bukan membela pihak mereka, tapi gua pengen ngebahas aja sebenarnya apa yang terjadi sih, apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, apa yang menjadi hoax dan lain sebagainya lah. Kalau saya bilang ke teman-teman terima kasih untuk udah memperhatikan satwa-satwa yang ada di kebun binatang dengan cara memviralkan gitu. Cuman jangan ngejudge atau jangan menghakimi ini kurus, ini sakit enggak, tapi masih dugaan. Biar jadi perhatian banyak orang sehingga untuk dievaluasi dan lain sebagainya gitu. Untuk pihak pengelola juga sebaiknya kalau untuk harimau atau nggak binatang-binatang dalam kondisi tertentu, kondisi khusus dikasih penjelasan palang kali bah ya, biar orang-orang paham, oh ini harimaunya gini, oh ini singanya kurus karena ini, biar mereka tahu sehingga mereka nggak buruk sangka gitu ya, nggak seuzon kiranya ini harimau sakit diposting menjadi viral gitu. Dan juga pihak kebun binatang harus bersedia memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai binatang tersebut ke masyarakat luas. Oke, terima kasih Abah udah sharing-sharing, hatur nuhun pisan. Sami-sami Om. Oke teman-teman semua, jadi kita udah bahas ya tentang dua kasus ini. Gua harap konten gua bisa memberikan pandangan baru untuk teman-teman semua dan juga informasi dari orang ahli, dari gua sebagai praktisi penangkaran satwa liar, sehingga kalian tidak terlalu terpatok sama yang ada di media sosial. Sedangkan narasi yang di medsos itu adalah masih dugaan dan berasal dari netizen gitu ya. Jadi kita perlu pandangan-pandangan seperti ini, masukan seperti ini biar kita lebih bijak lagi dalam menilai kondisi satwa liar dan dalam memviralkan narasi tentang satwa liar gitu guys. Gua harap seluruh keadaan satwa liar maupun yang ada di habitatnya in situ maupun di luar habitatnya ex situ itu makin sejahtera lagi, makin meningkat lagi kualitas hidupnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk beli alen bagi kucing-kucing di rumah ya. Buat kucing kalian bisa pakai alen. Jangan lupa juga untuk join YouTube membership mulai dari 9.900. Dan terakhir jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk pendukung channel gua. Dan see you in the next video guys. Bye.